Presiden Prabowo Subianto merespon kasus korupsi yang melibatkan perusahaan energi negara Pertamina. Presiden memastikan akan membersihkan setiap pihak yang merugikan keuangan negara dan kepentingan publik. Kamera bang, oke, dan silakan. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan Dan mau naik ya dan. pokoknya membela kepentingan. Pemirsa, skandal besar menghantam tata kelola energi nasional. Kejaksaan Agung mengungkap dugaan korupsi dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018-2023. Namun yang lebih menghebohkan, muncul isu liar bahwa ada bahan bakar oplosan yang membuat Pertamax terasa seperti Pertalite. Belakangan pihak PT ataupun Pertamina membantahnya. Lalu apakah bantahan itu serta-merta bisa meredakan kegelisahan publik? Kami akan membahasnya bersama analis ekonomi Ihsanuddin Nursi dan ekonom konstitusi sekaligus staf ahli YLKI Devian Kori. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik, pemirsa, kami juga sebetulnya sudah berupaya mengundang pihak Pertamina namun belum ada respon ataupun tanggapan. Kendati demikian, usai rapat dengan DPR pada Rabu siang, pihak Pertamina membantah bahwa mereka tidak pernah mengoplos Pertamax dengan Pertalite. Teknis, Pertamina Patraniaga memberikan layanan kepada masyarakat untuk RON 90 dengan merek Pertalite dan RON 92 dengan merek Pertamax itu adalah sudah sesuai spek. Dan kita menjamin kepada masyarakat bahwa di SPBU yang kita jual adalah sesuai spek. Adapun tadi dijelaskan oleh pimpinan Komisi 12, penambahan aditif tersebut adalah sifatnya untuk menambah value dari performansi produk-produk tersebut. Skema ini juga sama dilakukan dengan badan usaha yang lain. Tadi di situ diklarifikasi satu persatu. Adapun aditif untuk Pertamax yang kita tambahkan di situ sifatnya untuk menambah performansi untuk anti karat, corrosion inhibitor, untuk deterjensi agar mesin juga menjadi lebih bersih dan juga untuk performansi akselerasi sehingga Kita akan mulai diskusinya, saya akan ke Pak Ihsanuddin terlebih dahulu. Pak Ihsanuddin, dalam rilisnya Kejagung jelas menyebutkan bahwa ada manipulasi bahan bakar minyak beroktan 90 yang di-blending dengan BBM beroktan 92. Tapi di saat yang sama dari Pertamina sendiri sudah membantahnya dengan argumen semua produk yang masuk terminal BBM ini sudah sesuai dengan RON masing-masing. Menurut Anda, dari pandangan Anda, ini Kejagung yang memang salah informasi ataupun disinformasi atau pihak Pertamina yang mencoba meredakan kegelisahan publik? Yang pertama harus dilihat bahwa yang namanya blending itu tidak mungkin di Patraniaga. Pasti terjadi di kilang. Karena kilang yang punya peluang untuk menambahkan aditif atau untuk menambahkan yang lain. Jadi kalau ceritanya di Patraniaga memang tidak tepat. Yang kedua, antara blending dengan oplosan terminologinya beda. Blending itu memang pencampuran. Kalau dioplos itu seolah-olah ada sesuatu yang dimanipulasi di dalamnya. Nah, terminologi hukumnya kita perbaiki dulu tentang pengertian blending dan oplosan. Baru kita bisa lihat problematik apakah memang dioplos atau memang dalam teknologi direwatnya dibuktikan pada kilang terjadi seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan masuk ke teknikal dulu problematiknya. Problematiknya adalah seperti yang saya sebut berkali-kali dan kemarin malam di Metro. Mari kita lihat bagaimana proses pengadaan dalam negeri, proses pengadaan luar negeri, dan proses ekspornya. Ini yang saya strukturkan sejak awal, sejak puluhan tahun lalu di Metro TV, betapa pentingnya transparansi atas harga ekspor dan harga impor, terutama ketika kita masuk kilang di Indonesia, supaya spek teknologinya cocok. Nah, ini mencakup soal bagaimana sesungguhnya berapa harga per liter, saya sebutnya sebagai biaya pokok produksi. Nah, kejaksaan kalau tidak mau kejebak dalam pengertian teknik yang seperti itu, masuk dulu ke persoalan bagaimana sesungguhnya Pertamina Kilang mendapatkan bahan dari luar, ekspor, dari impor, lalu kemudian mereka memprosesnya. Nah, dari situ kelihatan sebenarnya masukannya berapa. Yang kedua, ketika kilang bicara memproses, maka ketahuan sesungguhnya siapa yang main. Pengadaannya seperti apa. Nah, dalam konstruksi international trading, perdagangan internasional, biasanya soal-soal fee kayak gini
ini bisa dianggap sebagai hal biasa atau tidak biasa. Nah ini terjemahkan dulu. Dan berikutnya adalah soal prosedural, bagaimana bisa dibeli perusahaan-perusahaan itu untuk melakukan pengadaan selama 5 tahun tanpa berubah. Nah di situ artinya baik Pertamina Kilang maupun Pertamina yang namanya Patraniaga atau shipping itu harus dibongkar di situ. Kalau tiga Pertamina ini terkena, maka pasti terkena induknya. Logikanya begitu larinya. Pak Jadi itu yang Ihsanuddin. perlu dilihat oleh yang namanya Kejaksaan Agung. Dari situ kita bisa lihat aliran dananya gitu. Baik. Nah, Nah, berikutnya Pak setelah Ihsanuddin. kita lihat dari 3 Pertamina ke atas, baru kita naik ke induk, baru kita lihat ke Menek BUMN. Di Menek BUMN kayak apa? Nah, itulah yang sebenarnya yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, ngelihatnya begitu. Oke, Pak Ihsanuddin, selain mengenai dugaan pengoplosan ini, salah satu modus tersangka tadi mungkin sudah sedikit banyak disinggung oleh Pak Ihsanuddin mengenai mengkondisikan produksi minyak bumi dalam negeri menjadi berkurang, tidak memenuhi nilai ekonomi sehingga perlu impor dan melakukan markup kontrak pengiriman minyak impor. Kenapa kemudian praktik seperti ini bisa terjadi dan kerugian negara bisa mencapai ratusan triliun rupiah, bukan miliaran tapi ratusan triliunan rupiah? Apakah kita berbicara mengenai pengawasan yang longgar dan lemah atau seperti apa? Satu, kita lihat bahwa memang kebutuhan dalam negeri kan 1,6 juta barel. Per tahun kita selalu mengalami kenaikan permintaan, sementara produksi dalam negeri tinggi. Yang kedua, di sini perlu bicara tentang pengadaan. Pengadaan atas posisi kebutuhan kilang, dan jadi yang dipengadaan kan ada 2. Ada crude oil, ada oil product. Nah, berapa pengadaan crude oil, berapa pengadaan oil product, dan bagaimana sistem dan mekanisme pengadaan itu. Nah dari situ persoalan pokoknya menjadi peningkatan kebutuhan akan energi, khususnya bahan bakar, itu berkaitan dengan kewajiban pemerintah menyediakan. Pertamina melakukan itu. Nah ketika lolos pengawasan, baik pada Patraniaga, baik pada yang namanya shipping, baik pada yang namanya kilang, ya tentu akhirnya terjadi korupsi. Problem besarnya begini, kalau ini dicacah-cacah kayak gini, memang akhirnya terjadi kesulitan melakukan pengawasan. Karena dia bukan merupakan walaupun sister company, tapi stand alone. Dia punya otoritas untuk mengambil keputusan. Si Patraniaga ini, si kilang ini, dan sama si shipping. Saya ingin mengatakan dalam international transaction, shipping, pengadaan, procurement, dan berikutnya soal kilang, ini selalu ada yang namanya asimetrik. Dan semuanya menyangkut soal berapa besar. Misalnya pada shipping, itu ada soal asuransi. Pada pengadaan, itu ada persoalan harga nilai surat pengadaan pembayarannya yang bisa diperdagangkan. Jadi banyak sekali asymmetric information ketika kita bicara ekspor dan impor. Dan itu membutuhkan pengawasan yang betul mendalam. Nah saya melihatnya begini, kalau ini kejadian berulang-ulang satu generasi, berarti problem mendasar di Pertamina tidak pernah selesai. Coba deh bongkar dokumen Metro deh. Bagaimana saya ngebongkar habis-habisan berhadapan dengan 4 institusi dalam persoalan energi. Pak Ihsanuddin. Itu kelihatan di situ. Oke, kita akan berbicara dari sisi konsumen terlebih dahulu. Saya akan ke Pak Devian mengenai masyarakat ini kan mempercayakan ataupun sudah mempercayakan kebutuhan BBM kepada pemerintah dalam hal ini Pertamina. Namun ternyata ada dugaan Pertamina sendiri yang melakukan pengoplosan Pertamax dan Pertalite. Ini bagaimana Pak Devian? Iya, terima kasih Mbak Fitri. Sebelum ke konsumen, saya ingin menstated pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa beliau akan membersihkan. Artinya beliau sudah paham dan tahu betul bahwa di Pertamina ada masalah besar terkait dengan pengadaan crude oil maupun oil product. Jadi ini problem tersendiri yang harus diselidiki oleh pihak Kejaksaan Agung. Jadi tidak hanya 193,7 triliun saya kira kerugian keuangan negara. Yang kedua, sebelum ke konsumen adalah hal ini terjadi oleh kebijakan transformasi restrukturisasi yang dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Sebelumnya tidak ada kejadian begini dalam pengertian ketika belum ada kebijakan holding subholding. Artinya kebijakan Menteri BUMN untuk BUMN yang lain sepertinya Angkasa Pura, Pelabuhan Indonesia, rumah sakit maupun pariwisata itu baik holdingisasinya. Tetapi ketika masuk ke BUMN Pertamina dicacah-cacah jadi subholding. Padahal bisnis minyak dan gas itu tidak bisa dipecah-pecah antara satu dari hulu ke hilirnya, itu satu kesatuan. Sehingga apa?
terjadilah hal demikian. Subholding mencari keuntungannya sendiri, upaya-upaya untuk mempertahankan survive secara sendiri-sendiri. Ini kekeliruan dalam pengambilan kebijakan. Nah, terkait dengan konsumen, ini konsumen ditipu oleh produk BBM yang tidak berkualitas atau kualitasnya disiasati. Pertalite jadi Pertamax sekualitas Pertalite. Nah, oleh karena itu bebannya adalah pada Pertalite-nya, karena di sana ada subsidi, alokasi subsidi negara yang semakin besar. Kita bisa lihat secara data statistik, import migas itu dari tahun ke tahun, hampir 3 tahun terakhir itu terus meningkat. Nah, oleh karena itu posisi ini rentan untuk menjadi tadi yang disebutkan bahwa terjadinya permainan fee yang kemudian membebani dari sisi harga, penetapan harga pokok produksinya ke harga jual konsumen. Yang paling bisa mencari tahu kesalahannya adalah Kementerian SDM, karena setting price-nya, penetapan harganya, termasuk spesifikasi produk Pertalite Pertamax itu ditentukan oleh Kementerian SDM, dalam hal ini Dirjen Migas. Dan oleh karena itu konsumen dalam posisi seperti ini berhak melakukan aksi ya kepada Pertamina terkait dengan BBM yang tidak berkualitas atau disiasati kualitasnya, dibolak-balik Pertalite jadi Pertamax, Pertamax jadi Pertalite. Jadi ada peluang kong kali kong di posisi perpindahan mensiasati BBM yang spesifikasi ini diubah dari Pertamax menjadi Pertalite, Pertalite jadi rasa Pertamax. Oke, baik, kembali ke Pak Ihsanuddin untuk kasus ini. Kenapa kemudian menurut Anda momentumnya sekarang kemudian bisa terbongkar? Pertama, kan sudah ada di depan mata. Kasus ini sudah lama ditengarai. Jadi dalam pandangan saya sebenarnya pergeseran dari Petral ke integrated supply chain itu tetap memberikan gambaran asymmetric information yang tinggi. Teori ekonomi menggambarkan asymmetric information itu adalah ketidakjujuran. Ketidakjujuran itu adalah korupsi. Nah, celah-celah korupsi itu dalam perdagangan internasional sangat tinggi. Itu makanya semua mafia import, bukan hanya migas, itu bermain pada celah-celah itu. Makanya soal impor pangan, soal impor energi, pada hakikatnya akhirnya seperti teorinya Paul Krugman, dia akan melahirkan ketimpangan. Nah, kalau kita bicara Prabowo Subianto hendak bicara kemandirian pangan dan kemandirian energi, kita perbaiki dulu hulunya, jangan kita perbaiki dulu hilirnya. Nah, sekarang ketika yang namanya Kejaksaan Agung sudah mendapatkan cerita seperti itu, Kejaksaan Agung jangan dulu main di hilir. Kalau tadi bicarain soal perlindungan konsumen, silakan gugat konsumen. Tapi selesaikan di hulu dan di meso. Bagaimana caranya? Gampang sekali ngurutnya. Anda ambil data PPATK, gitu ya, kan sudah digeledah nih, Jenggala sudah digeledah. Mestinya bukan hanya Jenggala, ada juga di tempat-tempat lain yang perlu digeledah oleh Kejaksaan Agung. Dan itu Kejaksaan Agung tahu kemana larinya. Yang kedua, selain penggeledahan, tanya sama PPATK. Semua rekening orang-orang itu kayak apa yang ditangkap itu. Karena yang saya tengarai ada sekitar 4 orang lagi yang sebenarnya terlibat. Termasuk orang luar 1. Jadi masih ada lagi 5 potensial tersangka. Nah, yang ketiga, kalau kita lihat itu, ini 193 triliun, seperti dibilang tadi, punya potensi yang meningkat sangat luar biasa. Karena tadi tiap tahun terjadi peningkatan. Kalau Bahlil bilang kali ini situasinya berbeda dengan periode 97-98, ya iya, tapi kan Anda tidak pernah mengatasi bagaimana undang-undang migas. Anda tidak pernah mengatasi bagaimana namanya resilience energy. Saya nggak bilang sovereignty energy, saya nggak bilang juga yang namanya security energy. Kita bicara resilience. Kalau kita bicaranya kemandirian, selesaikan dengan baik bagaimana penggunaan fosil dan gas. Nah, ini menunjukkan sesungguhnya gambaran ada kesalahan sistem dalam pengelolaan energi, ada kesalahan struktural fundamental dan itu dibiarkan oleh pemerintah gitu loh. Baik, Pak Ihsanuddin. Nah, menurut Pak Devian sendiri seperti apa dengan kemudian penetapan 7 tersangka ini? Apakah ini akhir atau justru pintu masuk membongkar dalang? Dan apakah Anda melihat ini sebuah tindakan yang terstruktur dan sistematis? Tepat sekali Mbak Fitri, ini pintu masuk bagi Kejaksaan Agung dan aparat hukum lainnya untuk memeriksa keseluruhan
kegiatan operasional Pertamina dari hulu ke hilir. Karena struktur organisasi Pertamina ini cukup besar dan dia adalah monopoli konstitusional. Karena dia monopoli konstitusional, dia memiliki kewenangan hak mutlak dalam dari hulu ke hilir selama ini. Dan itulah yang kemudian dikomplain oleh negara-negara lain, posisi monopolistik ini. Tetapi kita berhak menentukan posisi Pertamina karena itu mandat konstitusi. Hanya saja pengawasan Pertamina memang harus diperketat. Saya kira ini waktunya berbenah. Saya dukung Presiden Prabowo Subianto demi ketahanan dan kedaulatan energi kita. Jangan dulu kedaulatan tapi ketahanan dulu. Kita benahi di hulu karena itu proyeksi berbagai kebutuhan dalam negeri itu ada di hulu. Pengolahan itu adalah menerima apa yang dihasilkan di hulu, kemudian hilir menjual apa yang dihasilkan di dalam negeri. Kita memang sejak tahun 2002-2003 sudah menjadi net importir, pengimport bersih minyak dan gas karena kesalahan tata kelola kita dalam sektor hulu sehingga kita menjadi pengimpor. Nah ini yang harus dibenahi sehingga pesannya kepada Direktur Utama Pertamina, Bapak Simon Alisio Manteri adalah kita dukung kegiatan bersih-bersih di Pertamina ini. Beliau orang baru dan saya kira ini momentum yang tepat untuk kemudian kalau bicara analoginya sepak bola, pelatihnya baru dan saya kira perlu generasi baru di Pertamina untuk menata kelola lebih baik karena ini berkaitan dengan pendapatan negara juga, sumber keuangan, tetapi menurut saya satu pesan saya titiknya penyelesaiannya bukan di Danantara. Oke, Pak Devian, tapi mengenai ada dugaan asimetri informasi dari Pertamina ke publik, ini bagaimana kemudian cara memulihkan kepercayaan publik? Apakah kemudian publik seharusnya kemudian bisa mengetahui bagaimana rantai distribusi BBM, mulai dari pengadaan sampai distribusi atau bagaimana? Saya kira karena monopoli konstitusional, Pertamina tetap akan dipercaya oleh publik. Hanya saja Pertamina harus hati-hati berbenah, jangan sampai kepercayaan publik ini diabaikan dan disia-siakan. Karena badan usaha milik Pertamina adalah milik rakyat Indonesia, oleh karena itu ini kepentingan kesejahteraan rakyat bersama. Jangan sampai pengelolaan BUMN kita yang dimandatkan dalam konstitusi untuk sebesar-besarnya kemakmurannya hanya dinikmati oleh orang-orang yang menjadi jajaran direksi dan komisaris di BUMN. Tidak hanya Pertamina. Baik, Pak Ihsanuddin, ini artinya jika kemudian ingin mengusut tuntas kasus ini, kemudian apa pintu masuk ataupun langkah selanjutnya yang harus dilakukan? Oke, yang pertama karena ini tidak mungkin hanya bicara di level patraniaga, di level kilang, di level shipping. Tadi saya bilang shipping itu ada soal asuransi, muatan itu ada soal asuransi, pembelian itu ada soal international transaction, di financialnya itu juga ada persoalan transaksi di situ yang bisa kita tahu pasti ada gain-nya gitu ya. Nah, itu artinya kita naik ke atas sedikit. Kita main ke holdingnya. Nah, kita bicara holdingnya, kita urut aja ke belakang. Ini kan baru main di 2018, 2023. Oke lah, dibatasi 5 tahun. Jadi kita cut off aja. Cut off 2018 ke 2023. Kalau itu yang terjadi, maka PPATK harus mengeluarkan, minta atau Kejaksaan Agung untuk bicara aliran dana dari 7 orang itu plus 4 orang yang akan datang untuk ngebongkar. Termasuk ngebongkar keuangan 3 subholding dengan induknya kemana larinya. Termasuk pihak-pihak, sorry itu sih harus saya bilang, beberapa pihak agensi yang ada di luar. Harus saya bilang kayak gitu karena juga mereka mainnya keluar. Nah yang ketiga, selain persoalan PPATK dengan posisi penikal itu, kita harus ngeliat begini cara pandangnya. Kalau kita lihat formatnya adalah format transaksi internasional dalam pengadaan dan dalam tiap tahun kita meningkat. Pertanyaan besarnya menjadi kilang kita itu terbuka seperti apa untuk mengatasi mengolah barang sendiri. Nah ini sudah pembicaraan cukup lama memperbaiki teknologi kilang. Nah kenapa nggak dilakukan kalau bicara tentang kita bicara kemandirian energi, kita memperbaiki hilirisasi. Loh, hilirisasi di energi Anda tidak pernah perbaiki, Anda bicara hilirisasi di pertambangan yang lain. Kan ada kesalahan. Ada problematik di depan mata yang Anda tinggalkan, ada problematik lain yang Anda timbulkan. Itu artinya apa? Pemerintah tidak kenal prioritas. Pemerintah tidak tahu prioritas kebutuhan energi, mereka langsung main hilirisasi pada pertambangan. Padahal ketika kita bicara kilang dengan teknologi mutakhir, itu juga bagian dari hilirisasi. Itu kan meso. Itu meso yang berikutnya distribusinya tentang bagaimana tanking dikerjakan, bagaimana pendistribusian dilakukan. Nah kalau di dalam Pertamina yang namanya melakukan apa yang disebut dengan monopoli konvensional,
maka kata kuncinya kembalikan aja dong ke pasal 33 ayat 1, 2, dan Oke. 3. Nah, kita Baik, tagih Pak aja lagi Ihsanuddin. janjinya. Ya. Baik, kita akan tunggu saja bagaimana kemudian langkah selanjutnya dari Kejaksaan Agung untuk kemudian mengusut tuntas kasus ini. Terima kasih Pak Ihsanuddin Nursi dan juga Pak Devian Korit telah bergabung bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.